Ada uang, ada cewek ya. Enggak lah. Iya kan sih. Rata-rata sekarang kan. Enggak. Ada uang, ada cewek, nggak ada Cewek- uang, abang ditendang. Cewek itu bukan barang. Jangan dengerin orang. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali dengan saya Bupa Melele di konten podcast. Oke guys, jadi bintang tamu saya hari ini yaitu sangat luar biasa ya guys. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bintang tamu saya itu saya punya teman sendiri sih, teman waktu sama-sama masuk kuliah sih. Tapi dia tuh bukan berasal dari Indonesia, dia tuh dari Timor Leste guys. Saudara kita ini dari Timor Leste gitu. Dan kenapa saya mengundang dia? Karena supaya tahu lebih dalam tentang Timor Leste gitu kan. Nah, dan ini dia seorang siapa? Namanya kenal sendiri gitu kan supaya Nama saya Jojo dari Timor Leste. dari Timor Leste. Ya. Kalau nama lengkap saya agak susah sih. Agak susah ya karena bahasa di sana itu pakai bahasa apa di sana? Kok sampai susah? Bahasa Tetun. Oh, bahasa Tetun ya. Ya. Tapi kalau nama orang Timor Leste itu kebanyakan pakai nama Portugis. Portugis ya. Iya. Berarti bahasa Tetun tuh sama nggak sih dengan bahasa Portugis gitu? Kalau di Timor Leste sekarang tuh kalau bahasa sehari-hari itu bahasa Tetun. Tetun. Kalau di sekolah atau di universitas itu sekarang udah pakai bahasa Portugis sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Oke, gini kan, maksudnya bro, sini kan kita nih berteman dari 2019, kita sama-sama kuliah gitu kan. Kok bisa sampai maksudnya memilih kuliah di sini gitu? Apa di sana tidak ada universitas, tidak ada perguruan tinggi gitu? Emang dari dulu saya pengennya kuliah di Bali. Pengen kuliah di Bali gitu ya? Sejak tamat SMA itu saya niatnya kuliah di Bali. Kuliah di Bali. Sekarang saya kuliah di Undiknas Uniknya. sama Ya, kamu. kita kan sebenarnya kita nih satu kampus guys, tapi cuma beda jurusan nih. Baru bayangkan guys, saya cerita sedikit ya. Maksudnya awal apa ya? Awal saya kenal dia gitu kan. Pada saat kami ospek sama-sama tuh. Nah, dia tuh kesan pertama saya lihat tuh tatoan gitu kan. Tatoan terus pakai tende gitu kan. Wah, ini orang nih kok ada preman yang kuliah gitu kan. Pokoknya itu kan kita tanya buat teman-teman yang lain kan. Baru itu datang tuh tidak banyak omong, diam-diam sendiri, di paling belakang lagi. Terus dia tuh kebanyakan apa ya, yang suka ngelawan sama senior-senior gitu, iya nggak sih? Iya. Soalnya emang pas itu saya niatnya udah nggak mau ikut ospek dulu pas itu. Orang kamu ikut ospek gitu ya? Pokoknya pas ikut ospek tuh saya sendiri yang umurnya besar. lebih tua dari yang lain tuh. Emang umur berapa sih? Saya umurnya 25 sekarang. 25 sekarangnya. Berarti angkat tahun berapa lulus semuanya gitu? Saya tahun 2014. 2014. Kenapa nggak kuliah dari 2014 gitu? 2014 tuh saya selesai masih kursus. Masih kursus. Iya. Itu berapa tahun kursus? Saya kursus 1 tahun setengah. Setahun habis itu sisanya? Sisanya saya di Timor, saya masih di Timor. Jadi Iya. pengangguran di sana berapa tahun gitu baru kuliah? Ya, saya pengangguran tapi tidak buat masalah. Tidak masalah ya. Terus kok bisa sampai tato gitu kan? Terus kesini lagi kuliah gitu? Tidak apa-apa. Emang pengen seni gitu ya? Iya. Kalau tato itu bukan orang jahat kalau tato itu seni. Seni. Buat bro tuh tato tuh seni ya? Iya. Bukan mengartikan kalau kita orang jahat Orang gitu ya? jahat atau kita orang yang gak jelas itu bukan. Bukan ya? Iya. Tapi itu suatu seni gitu. Oh keren sih. Terus bro sini kan kuliah kan maksudnya habis kuliah dari sini tuh pengen kerja di Indonesia, di Bali atau langsung pulang ke Timor Leste atau gimana? Ya, kalau ada pekerjaan di sini ya kerja di sini. ya. Kalau nggak ada ya saya kerja di Timor. Kerja di Tergantung aja sih. Kalau ada tempat kerja peluang di gitu mana ya, aja, tergantung peluang. saya kerja. Bebas aja Iya. sih di mana gitu. Asalkan yang penting Halal. uang juga ya, maksudnya ada uang. Iya, karena itu ada uang, ada segalanya. Iya. Ada uang, ada cewek ya. Enggak lah.
Iya kan sih, rata-rata sekarang kan Enggak. ada uang ada cewek, nggak ada Cewek- uang abang ditendang. Cewek itu bukan barang. Jangan dengerin orang. Iya kan? Bahkan begitu sekarang sih. Atau gimana sih pandangan bro tentang zaman sekarang gitu kan? Rata-rata sekarang kan hampir begitu. Atau Iya. gimana? Zaman sekarang tuh saya lihat tuh orang anak-anak sekarang itu baru umur 19 tahun, 20 tahun udah pada nikah semua. Pada nikah. Iya. Pertanyaan saya tuh kenapa kalian menikah cepat gitu? Iya kan sebentar bro kan sudah umur. Atau mungkin bro yang telat mungkin. Saya belum telat sih. Mungkin belum jodoh saya belum lahir kayaknya. Belum lahir ya. Atau mungkin gini. Kan bro lihat di sini atau di Timor Leste misalnya umur 19 sudah nikah gitu. Itu di Indonesia apa di Timor Leste? Di timur juga banyak, di Indonesia juga saya sering kali lihat banyak. Di sana juga gitu ya. Umur 19 sudah pada Ya, nikah gitu. 19 tahun, 20 tahun udah nikah. Udah nikah. Iya. Itu masih tanggungan orang tua. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau umur 19 tahun, 20 tahun udah nikah tuh nggak apa-apa sih. Tergantung kesiapan gitu. Ya, tapi harus siap dulu, siap-siap mati. Siap dulu. secara mental, Mentalnya udah siap baru kita nikah. keuangannya harus siap Ya, juga ya kan. keuangannya Takut nanti harus kan penting. tidak ada Seringkali orang putus cinta. Ya. ah, Itu karena apa? Cara itu ya semuanya karena uang juga. Masalah ekonomi. Iya, karena kebanyakan tuh karena masalah ekonomi sih sebenarnya sih. Iya sih, saya lihat kayak gitu. Rata-rata zaman Rata-rata. sekarang ya. Kalau itu tidak ada uang tuh, cewek itu menjauh gitu. Coba kalau kita ada uang, Pokoknya zaman sekarang tuh semuanya uang. uangnya Uang tuh kayak manusia bisa bicara, dengan uang dia bisa ngomong, bisa Dengan- bicara, dia bisa lakuin apa aja. pokoknya uang tuh kayak segalanya gitu ya. Uang itu segalanya, bisa buat apa aja yang kita mau kalau ada uang. Kalau ada uang, yang penting ada uangnya. Iya. Kita mau punya pacar berapa, punya istri berapa, penting ada Kalau uang. itu saja Iya, siapa tahu kan. jangan ngomong soal cewek itu bukan barang. Ya, oke gini. Oke, kita ngomong soal cewek ya. Apa bro tuh ada niat nggak sih maksudnya pengen punya istri orang Indonesia atau pengen usah saya kan dari timur nih. Saya Kalau pengen jodoh orang- itu bukan kita yang Ya, maksudnya dari bro sendiri siapa tahu kan saya mau pengen iya, kalau jodoh saya di Indonesia ya saya jodoh di Indonesia, jodoh saya di Indonesia. Indonesia. Kalau di timur ya mau gimana lagi? ya berarti kalau jodohnya orang Indonesia berarti bawa di Timor Leste dong. Hah? Berarti bawa Ya di- harus bawa ke Timur Leste lah. Kan di mana-mana cewek harus ikut Asli cowoknya. cowok. Ya. Oke. Emang di sana sama juga ya. Pokoknya kalau cewek itu harus ikut ini Di cowok gitu. Di Tile sana itu. Iya, kebanyakan itu. Gitu ya. Iya. Sama juga ya. Cewek harus ikut cowok. Kalau nikah tuh cewek harus ikut cowoknya. Ikut cowok gitu Iya. ya. Oh. Berarti tapi rumah sekarang kan jenjang sudah punya calon nih. Saya. Ya kan? Belum. Ingat umur gitu kan? Kalau buat saya sih kalau umur tuh sekarang tuh nggak masalah buat saya. Nggak masalah ya. Nikah tuh nggak harus lihat Nggak harus cepat berapa juga ya. nggak usah cepat gitu. Nggak usah lihat dulu saya umur 25 tahun, Ya. 35 tahun saya harus nikah, itu bukan. Harus siap dulu. Harus Penting- siap. Yang penting tuh harus siapin mental dulu. Iya harus mental karena kalau pernikahan itu kan kita berasal dari pemikiran yang berbeda, karakter yang berbeda, terus disatukan seumur hidup gitu kan. Itu kan kita harus siap mental gitu kan, kita harus menerima pemikiran yang berbeda tiap hari, karakternya. Yeah. Itu kita harus siap mental gitu ya, jangan cepat-cepat gitu ya. Iya. Ya mungkin ya bro kasih apa dulu untuk adik-adik kita yang keburu-buru nikah atau sekarang yang pengen tahun ini saya harus nikah gitu tapi belum Ya, siap. yang gitu. udah nikah ya. Maksudnya yang pengen mau nikah gitu kan. Masa yang udah nikah saya suruh cerai lagi? Bukan maksudnya yang pengen nikah gitu kan. Enggak lah. Yang mana ya. Kalau yang belum nikah, kuliah dulu, fokus, Kuliah cari dulu. uang dulu. Ya, ngabisin hidup, enjoy dulu lah. Enjoy gitu ya, nikmatin masa muda gitu ya. Iya. Dan harus siap secara ekonomi, secara mental Tapi gitu. enjoy yang bagaimana dulu? Enjoy yang aturan, ada aturannya. Ada enjoy yang party gitu. Party itu terserah mereka. Ya oke bagus. Oh ini luar biasa ya. Coba mungkin teman-teman saya di sana kan pengen tahu sih setelah
Timor Leste itu pisah dari Indonesia kan, banyak kayak gimana sih orang Timor Leste, kehidupan di sana, mata pencarian orang Timor Leste gitu. Kalau kehidupan Timor Leste sekarang sih bagus sekali sekarang. Itu bagusnya namanya seperti apa gitu kan, ceritain gitu supaya mereka teman-teman tahu juga kan, mungkin ada yang belum ke Timor Leste gitu kan. Timor Leste sekarang maju, pertaniannya juga maju. Iya. Iya. Pokoknya kemajuannya sekarang itu lebih berbeda dari yang dulu lah. Oh, berarti sudah meningkat gitu ya? Iya, meningkat. Secara perubahan gitu ya. Terus kalau kan dulu kita pakai mata uangnya kan masih rupiah. Terus sekarang kita udah pakai mata uang dolar. Itu dolar Amerika ya? Iya. Berarti transaksi sana tuh pakai dolar Amerika ya? Di sana pakai dolar Amerika. Iya. Terus kalau bro dikirim uang dari sana ke Indonesia? Kalau kirim uang dari sana itu, kalau ngirimnya dolar Amerika nih, masuk dolar. sini kita ngambil di ATM-nya langsung rupiah. Oh, itu langsung tertukar sendiri ya? Iya. Jadi tidak perlu kita tukar di mata uang asing. Kalau nukar tuh kecuali kita bawanya cash dari sana. Oh, pakai. Baru kita nukar di sini. Oh, baru nukar dari sini. Iya. Berarti kalau orang tuh kirim langsung dari sana tuh langsung tertukar sampai sini gitu. Iya. Oh, berarti Tapi kebanyakan kalau orang Timor Leste kalau liburan di Bali atau dimanapun tuh mereka bawa uangnya cash dari Timor ya. Nukarnya di sini. Kalau nukar di sini lebih kursnya lebih bagus kalau nukar di sini. Tapi kalau langsung kirim dari sana agak. Kalau kirim dari sana itu tergantung. Kadang kursnya di sini turun, di Timurnya turun, itu kursnya. Berarti ada perbedaan dikit ya? Ya, ada perbedaan dikit sana. Terus, kalau mata pencarian masyarakat Timor Leste apa sih? Yang bro tahu gitu kan dari bro yang selama hidup gitu kan? Pertanian, perikanan gitu ya? Ya. Kurang lebih sama juga sih dengan Indonesia sih. Ya. Kalau di Timor Leste sekarang lebih maju tuh pertanian kopi sama kopi. Oh, berarti di sana ada perkebunan kopi ya? Wih, kopi banyak di Timur. Di kampung saya juga ada kopi. Ya nanti sekali-sekali kalau bro pulang ya bawalah kopi ke Indonesia gitu kan supaya kita coba gitu ya. Nanti kalau saya pulang ke Timur saya bawa langsung ininya. Apanya tuh? Pohonnya. Makin juga ada pohonnya, masa rasa kopi. Rasa kopi dari Timor Leste dengan Indonesia itu kayak gimana? Atau beda atau sama gitu kan? Kalau perbedaan Timor Leste sama Indonesia itu nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh ya. Kalau perbedaan itu cuman mata uangnya beda. Mata uang, ya. Bahasanya beda. Terus sekarang nih anak-anak yang lahir dari 2000-an ke atas tuh mereka susah kalau bahasa Indonesia sekarang. Bahasa Indonesia. Ya. Soalnya kan ajaran mereka di kampus sama di SMA, SMP itu udah nggak bahasa Indonesia lagi. Iya, karena mereka udah bahasa Portugis sama bahasa Inggris sekarang. Karena mereka lahir kan sudah merasa berdiri sendiri gitu ya. Jadi harus sesuaikan bahasa nasional di sana gitu ya. Tapi di sana rata juga orang bisa bahasa Indonesia ya. Iya, kebanyakan bahasa Indonesia sih. Kebanyakan sekarang itu bahasa Indonesia. Kalau orang-orang yang umurnya kayak saya sekarang ini mereka tahu bahasa Indonesia. Kalau yang masih kecil-kecil tuh mereka sekarang sudah nggak tahu lagi bahasa Indonesia. Kebanyakan mereka tahu yang bahasa Portugis sama bahasanya. Kalau bro sendiri tuh lebih lancar yang mana? Bahasa Indonesia atau bahasa Timor di bahasa Tetum, bahasa Malaysia gitu? Saya bahasa ini lancarnya bahasa asli Timor Leste, Tetum sama bahasa Indonesia sekarang. Bahasa lancar sekarang nih. Lancar juga ya. Itu emang kan mungkin bro kan mungkin sudah dari kecil sebelum Timor Leste pisah tuh memang sudah tahu bahasa Indonesia ya, makanya sampai sekarang tuh lancar gitu ya. Kan di Timor Leste kan ada siaran seperti sinetron. Oh, ada juga di sana ya? Kan ada. Wih, sumpah itu baru jujur itu saya baru tahu kalau ternyata kan di sana ada STV. Oh, ada juga di siar Metro TV, TV One. Itu kan ada semua. Jadi anak-anak yang nonton mereka nggak perlu tahu dari orang lain kalau
bahasa Indonesia itu. Mereka nonton tiap hari aja mereka udah tahu kalau bahasa Indonesia itu. Kan bisa juga dari YouTube ya, berarti mereka tuh sekarang kan zaman modern bisa, kita bisa belajar dari mana aja. Dari mana aja, dari YouTube, dari TV juga bisa YouTube. nonton apa aja bisa udah. Iya sih. Karena saya nonton channel teman-teman dari Timor Leste itu kebanyakan ada yang saya pernah nonton. Channel apa aja tuh? Channel dia tuh apa ya, maksudnya dia menceritakan perbedaannya Timor Leste sama Indonesia gitu kan, diwawancarai anak-anak di sana gitu. Ternyata mereka tuh rata-rata belajar bahasa itu dari televisi loh. Ya, dari YouTube juga. Dari YouTube gitu ya. Kalau keponakan saya di Timor Leste mereka nggak tahu bahasa Indonesia. Itu mereka lain. Mereka ngomong bahasa Portugis aja sama bahasa Tetum. Berarti nggak tahu sama sekali ya. Berarti kan kalau bahasa Indonesia itu mereka udah nggak ngerti lagi. Udah ngerti ya. Terus kenapa bro nggak? Kan pasti kan bro juga tahu bahasa Inggris kan? Kenapa? Saya susah bahasa Inggris sekarang. Ya pasti kan kalau belajar kan agak tidak jauh berbeda sih kalau bahasa di sana sama. Kenapa nggak kuliah di luar negeri gitu? Saya pengen di sini aja. Di sini aja. Ya. Kan di sini lebih dekat. Kalau kita mau pulang kan tinggal satu kali transit aja kan. Masalah itu berapa jam sih? Kalau dari Bali ke Timor Leste itu cuma 1,5 jam. 1,5 jam ya. Pesawatnya pagi di sini. Kalau dari Bali ke Bali itu pesawatnya pagi. Itu transitnya di mana? Kalau dari timur ke Bali itu siang. Jam 2 sekitar jam 2. Tapi sekarang kan setelah corona ini kan jalurnya beda sekarang. Beda ya? Ya. Sekarang tuh jalurnya beda. Yang saya bilang tuh kan jam 10 pagi. Sekarang itu jam 6 pagi. Oh, jadi waktunya itu tidak sama kayak dengan jam 6 pagi udah keluar dari sini, dari udah take off dari Bali. Dari Bali. Ya. Kalau dari Timor Leste tuh saya nggak tahu ya sekarang itu jam berapa ya. Tapi yang saya tahu sekarang itu sore kayaknya itu. Beda berapa jam gitu kan? Iya. Beda 3 jam atau? Dari Indonesia sama Timor Leste itu beda berapa jam? Kalau Bali sama Timor Leste itu beda 1 jam. Beda 1 jam ya. Berarti kalau sekarang kita jam 8. Jam 8. Di sana jam 7. 9. Berarti lebih cepatan di sana berarti. Iya, yang cepat tuh di Timor Leste. Di Timor kan? Yeah. Di sini jam 8, di sana jam 9 gitu. Iya. Oh, ternyata ada perbedaannya. Iya. Kalau sama Atambua baru sama ya. Iya, karena dekat sekali ya, itu. Perbatasan nggak ada. Iya, karena cuma pagar besi sana. Kalau bukan pagar besi. Iya, apa tuh? Iya, kayak perbatasan kan. Iya, perbatasan. Seperti biasa, tapi bukan pakai pagar. Banyak kan. Iya, banyak kan. Banyak perbatasan itu kan. Iya. Kalau masuknya pasti otomatis apalah terminal gitu kan. Sekarang itu perbatasan Timor Leste sama Atambua itu, kalau kita ke perbatasan Atambua itu sama Timor Leste itu 3 jam atau 2,5 jam itu pakai kendaraan. Itu pakai apa sih? Travel atau apa gitu? Pakai travel juga bisa, pakai motor juga bisa. Betul, harus pakai paspor juga ya? Jalan kaki nggak boleh. Jalan kaki itu pasti emang harus pakai kendaraan ya? Ya. Dan harus pakai paspor juga ya? Soalnya agak jauh dari kota ke perbatasan itu agak jauh. Agak jauh ya? Iya. Emang sih. Kemarin yang waktu saya liburan di sana tuh emang gitu sih, orang-orang sana tuh kayak pakai bis gitu kan, pakai travel. Liburan kemana? Hah? Kemana? Yang pas saya liburan di Atambua gitu kan, terus saya kayak main-main ke perbatasan kita lihat orang-orang itu sih. Dengar orang ngomong bahasa Timur nggak? Ya, dengar, tapi tidak tahu artinya sih. Atau bro coba ngomong gitu kan sama teman-teman di sana pakai bahasa Tetum terus terjemahkan supaya mereka tahu. Spoiler, ini bahasa Timor Leste gitu coba. Kalau ya sih orang nonton nih, kita luar subscribe sama koleganya. Wih, pusing tuh. Itu bilang apa sih itu? Untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang ini, jangan lupa subscribe teman-teman. Wah, punya YouTube channel. Itu guys. Ternyata gitu ya bahasanya. Iya. Kayak agak sulit ya. Agak sama nggak sama Sumba? Aduh, kalau dari Sumba sendiri, wih beda jauh sih. Sumba saya pernah ada teman saya yang ngajar.
Di mana di Sumba tuh? Enggak, maksudnya ngajar ngomong bahasa Oh, Sumba. belajar. Bukan, saya belum pernah ke Oh, Sumba. belum pernah. Berarti ada yang ajarin. Emang bahasa apa sih yang diajarin? Apa ya? Dia yang bahasa sesat gitu kan? Udah makan apa? Dia yang bahasa sesat gitu kan? Satu bukan. Oh. Yang udah makan belum? Tuh, udah makan belum tuh apa ya? Ngabana apa ya? Nggak mana, nggak. Iya betul nggak mana. Kalian udah ngabana? Nggak mana, nggak. Iya, kan ini kan sudah malam lagi kan, coba. Coba tanya. Nggak mana? Ngabana? Hah? Iya. Nggak mana? Kalau kami di Sumba itu kan, kalau cowok kan kayak ama, terus kayak cewek kan ina. Coba nggak mana? Cewek ina. Iya. Kalau di Sumba tuh cewek ina. Iya, kalau cewek itu dipanggil ina. Kalau di Timor Leste tuh inan itu ibu. Ibu. Iya. Iya, bisa juga ibu juga kami. Bisa ibu juga. Bisa juga ibu. Oh iya. Sama kalau gitu. Soalnya kan NTT juga kan. Iya, Nggak jauh dari Timor Leste, semuanya NTT. Cuma karena kita ya karena sudah bisa gitu kan, tapi sebenarnya sama juga, tidak jauh beda sih. Gitu. Selain bahasa Tetun, bahasa Indonesia, apalagi yang bro pengen belajar gitu kan? Sebenarnya dulu di SMP itu pas SMP kita ngajarnya bahasa Portugis, tapi saya suruh lupa semua. Mungkin ada sedikit gitu kan bahasa Portugis, mungkin salam-salam gitu, apalah itu. Kalau salam gimana? Maksudnya Ya. apa kabar? Apa kabar atau halo, salam kenal atau apa gitu. Saya suruh lupa semua. Lupa semua. Ya. Sudah buntu ya. Sudah jalan buntu, udah nggak ada jalan lagi. Wow. Itu jalan masa depan yang tidak ada tuh. Masa depan ada. Oh, masa depan ada. Cuma jalan untuk belajar udah buntu gitu ya. Kalau masa depan udah buntu itu mending bunuh diri aja. Wow. Tapi kan semua kan harus berproses sih. Iya. Karena harus berproses gitu ya. Iya. Tidak ada jalan tuh untuk menempuh Pokoknya masa depan hidup tuh yang tuh instan. hidup tuh pasti ada jalan gitu. Ada jalan. Iya. Itu jalan apa? Jalan tikus. Jangan kayak ngambil jalan bolos itu nggak boleh. Jalan bolos gimana? Jalan bolos itu kayak ada jalan tapi naik tembok. Naik tembok. Oh, saya ingat sekolah ya. Sekolah kan kita sering bolos ya. Iya. Naik pagar. Agak sopan. Berarti bro yang sering gitu. Tapi saya di sana jangan pikiran dulu gitu. Saya tidak pernah bolos. Masa sih? Iya. Seorang Joy sama tidak pernah bolos. Ya enggak lah. Yang bro pernah tawuran deh sama. Saya tidak pernah tawuran. Tapi saya pernah dikeroyok sama orang. Iya karena bro pernah cerita ya, mungkin guys dia kan pernah cerita bahwa itu pernah dikeroyok gitu. Saya kok bisa sampai dikeroyok sih? Saya dikeroyok satu komplek gini. Maksud sih satu kompleks tuh. Iya. Itu ngapain kok sampai bisa dikeroyok? Pas itu pokoknya udah lama sekali sih. Udah 2014 itu pas itu. 2015. Iya. Itu ngapain kok sampai dikeroyok? Jangan lagi lalai anak orang gitu atau Bukan, curi itu atau ada pukul orang mabok di situ pas itu, ada orang mabok. Terus ada orang Ada mabok. banyak sekali orang mabok. Pas kita mau lewat mereka nggak kasih jalan. Kasih jalan, terus? kita lewat. Jadi kita ngomong baik-baik orangnya. Minggir dulu kita mau lewat. Tapi orangnya nggak ngotot, nggak mau kasih jalan. Kamu kasih jalan. Terus Gitu udah ya. Bro, gimana? Gitu. oh, bro turun langsung papa gitu atau? Iya, langsung. Oke, itu gimana tuh sampai celana robek tuh? Aku dikeroyok 2 gang, orang Dua. keluar semua. Ah. Orang di 2 gang tuh keluar semua. Aku dikeroyok sampai celana tuh robek. Dari belakang sampai depan celanaku robek. Robek tuh. Iya. Oh, itu gimana habis robek tuh? Pas itu aku nggak nyadar pas itu. nggak nyadar. Pas aku naik mobil sampai rumah kan udah terang gitu. Oh, sudah terang. pas aku duduk tuh, wih, aku lihat celanaku robek. Itu baru sadar sampai rumah gitu. Baru aku lihat nih celanaku robek. Aku sampai nangis. Aku baru pertama kali dikeroyok kayak gitu. Dikeroyok gitu sama orang banyak Iya. gitu. Pakai gang lagi. Tapi orang-orang itu aku saling kenal sih, Cok. Saling kenal. Cuman mereka mabok, Apalagi mabok. jadi hilang kendali gitu. Maksudnya kayak nggak ngontrol gitu. Main keroyok aja gitu. Itu gimana kelanjutannya habis? Kan mana udah mereka juga udah nggak mabok gitu. Apa Habis itu saling minta maaf atau? aku nggak terlalu pusing sih pas itu. Aku biarin aja pas itu kan tahun baru. Tahun baru. Setelah tahun baru kan aku nggak pusing lagi, biarin aja deh. Biarin gitu. Ya, pastinya kan kalau kita kan manusia juga pasti kalau dia buat kayak gini juga nanti ya
dia juga pasti kayak gitu nanti. Iya, yang dia juga yang merasakan karena karma itu Iya, ada itu ya. ada ya. Iya sih. Pas itu aku stres sekali pas itu. Aku Stres. dikeroyok tuh kayak gimana ya rasanya tuh. Pasti sakit lah, iya kan? Sakit sekali. Aku punya badan tuh sampai di belakang ini sakit semua ini. Sakit semua ya. Pasti ditendang, ditumbuk, apalagi Tahun baru lagi. Tahun baru, pasti kan lagi rame. Pas orang pembuka kan buka tahun baru itu kan orang tahu. saling minta maaf. Aku dikeroyok sama orang. Menjemput ini tahun baru tuh dengan badan lemas-lemas gitu ya. Sial sekali itu pas itu. Bagaimana ya rasanya itu Pak, dari keroyok orang? Itu berarti yang baru pertama kali atau habis itu ada lagi atau? Iya, pas itu aja. Mungkin terakhir ya. Bosnya paling keroyok paling sadis itu paling. Itu yang terakhir tuh yang paling. Anak kecil juga bantu Ikut. keroyok gitu. Anak kecil kayak gini juga dikeroyok. Aku dikeroyok sama. Mereka juga ikut. Iya. Ih gila, padahal kalau tendang mereka langsung. Iya, aku nggak lihat pas itu. Aku duduk aja kayak gini Duduk aja. pukul dari belakang, dari depan juga kayak gitu. Langsung gitu. Iya. Habis. Pas sampai rumah baru. Terus gimana tanggapan orang tua gitu? Kalau pas itu sih ibu saya nggak ada pas itu, Nggak lagi di ada. rumah pas itu. Terus banyak kakak, keluarga yang lain Pas gitu. udah paginya baru aku cerita aku dari mana habis dikeroyok sama orang gitu. Terus nggak ada balas gitu atau? Ya enggak. Buat apa juga kita balas kan? Iya sih. Pasti kan kita juga kalau cowok kan kemana-mana dia juga harus pasti ada masalah. Iya sih. Tapi itu sakit berapa hari tuh? 2 hari kayaknya itu. 2 hari. aku nggak bisa jalan itu pas itu. Ini sakit cuma badan saya sakit semua. Sakit semua ya. Iya. Berarti kurang lebih sama juga sih kalau kita di Indonesia terus di timur juga pasti kan sering-sering itu kan sering banyak mabok gitu ya. Iya. Pokoknya orang Tete itu keras. Iya. Tapi nggak semua keras juga sih, ada orang tertentu. Cuma kalau kita di timur tuh kan orang tuh kalau sudah mabok tuh pasti dia berani. Iya, berani, dia so jagoan. So jagoan. Padahal sebenarnya tuh Pokoknya apa yang dia udah lupa pasti diingat. diingat. Terus dia mulai curhat kan. Mentalnya tuh keluar pada saat dia mabok gitu. Iya. Kalau mabuk itu parah. Parah sih. Tapi sebenarnya kan kalau kita minum alkohol tuh sebenarnya badan lemas sih sebenarnya. Iya. Tapi orang tuh malah kuat. Iya. Iya malah kuat terus buat ribut. Kalau minum itu kalau udah minum banyak tambah parah kalau minum banyak. Parah ya. Mending minum air aja yang banyak. Tidak kalau kita di sini tuh kan kalau dibalik kan arak, kalau misalkan di Sumba tuh peci. Kalau kalian itu apa sih? Kalau di Kupang kan Shopee gitu. Kan di sini kan namanya arak. Nah, Kalau di timur namanya tua sabu. tua sabu. Mirip kayak arak juga. Mirip. Kalau dibakar juga nyala dia. Nyala juga ya. Iya. Kalau dibakar tuh kayak pokoknya mirip sama yang arak di sini. Arak yang nyala, langsung menyala gitu ya. Tapi namanya tua sabu. Tua sabu. Kalau minum itu kita minum ini kering. Mulanya kering, kok bisa kering? Karena terlalu ini panas. Mulanya terlalu panas gitu ya. Kan dia air, kan dia sejenis air kan. Kok Iya. bisa sampai kering? Kan namanya juga tua. Maksudnya Iya. kan di sana kan namanya tua. Tua itu kan apa ya? Kalau tua itu minuman keras kayak namanya. Ya itu dia warnanya putih. Putih sama. Putih, sama kayak arak gitu Iya. ya. Adanya juga yang warna kuning, tapi arak juga. Arak juga sih. Berarti bro di sana minum Kayak- juga ya. Di sini kan ada yang namanya tua juga di sini. Tua. Iya ada sih sini. Tapi di sini kan tidak warna putih sih tua. Iya warna putih di timur juga warna putih juga. Tapi yang tua itu kan di sini manis. Iya Ya, ya. di situ- Kayak asam-asam. Di timur juga ada manis yang manis. Kayak mirip juga kayak yang di sini. Yang putih juga. Kalau minum itu kayak susu itu Susu. manis sekali. Susu alami, susu kambing. Iya susu kambing, susu apa lagi? Ya siapa tahu kan, siapa tahu kayak susu. Ya. Pokoknya dia mirip kayak susu. Jadi- Kalau di situ tuh kalau minum tua itu enaknya makan sama ikan. Ikan. Kok bisa? Itu gimana sih rasanya? Ya enak aja kalau makan sama ikan. Tapi ikannya bakar nggak boleh terlalu matang, setengah matang aja. Bos jangan matang. Iya. Tuh.
Berarti bro juga sana peminum ya? Atau bro peminum atau udah tobat atau gimana? Saya minum. Saya Pernah? minum tapi udah berhenti saya. Udah berhenti. Ya. Itu Sekarang bukannya udah berhenti total sih, tapi aku kurangi. dulu, stop dulu sekarang. Seperti dulu pemabok gitu ya. Dibilang pemabok atau Bukan pemabok sih. Kalau pemabok tuh kayak gimana ya? tiap hari minum Tiap hari minum itu pemabok. Kalau minum tuh kalau ada acara, ada dulu sama teman baru minum tuh. Pasti buat ribut gitu ya? Tidak lah. Oh tidak. Saya tidak pernah buat ribut. Satu kan bro kan kalau orang buat ribut sama saya nggak ada. Gak ada. Kan bro mendukung gitu kan dari tentunya tadinya langsung minum gitu kan pasti kan. Iya. Wah ini preman nih gitu kan. Bener gak sih? Iya. Kalau preman sih enggak. Oh enggak. Tapi kalau orang tato itu bukan orang preman. Tapi pernah minum ya? Pernah minum terus kurangi. Pasti kamu juga minum kan? Ya. Kalau minum air saya sering minum air sih. Kalau sehari itu bisa 5 kali. Minum arak. Oh, minum arak. Ya bilang kalau minum arak ya pernah sih, tapi kayak panas sekali di leher tuh rasanya. Udah pernah minum arak juga ya? Pernah sih. Kalau itu udah? Udah juga, tapi yang di Bali punya tuh asam. Pernah sih waktu KKN kemarin tuh kami minum. KKN? Iya. Oh iya. Oh gitu, ternyata sama juga sih minumannya. Iyalah, sama dong. Kan DT juga. Iya itu juga masih datang. Tapi Bali NTB kan? NTB, Bali NTB kan? Bukan. Bali bukan NTB. NTT juga. Nusa Tenggara Barat. Iya. Bali itu provinsi Bali ya nggak sih? Iya provinsi Bali. NTB itu Lombok. Oh, biasa nggak tahu. Jadi ya harus banyak belajar lah ditanya-tanya gitu kan. Iya. Soalnya kau sudah tahu kan sudah lama di sini kan dari 2014. Iya, 2014 di sini masih kursi juga, belum tahu bahasa. Dari 14 itu saya bahasanya jelek sekali. Masih belum terlalu kuasai sih bahasa. ya. Keren sih, tapi bahasa Indonesia itu sudah lancar sekali sih. Masa? Iya, sampai kami kira itu bukan orang Timur Leste sih. Iya, serius. Kebanyakan orang bilang gitu juga. Iya. Karena kan orang Timur sudah dari luarnya gitu kan. Dari covernya kita ternyata orang Timur Leste. Tapi kebanyakan orang nanya itu orang Timur itu logatnya gimana. Saya susah sekali kalau jelasin itu. Iya. Tergantung di sana kan ada provinsi 13 provinsi. 13. Logatnya beda-beda di sana. Berarti 13 logat gitu. Iya, 13 logat di situ. Tapi dalam satu provinsi itu udah bahasa daerahnya sama. Bahasa daerah maksudnya bahasa Tetum itu. Ya satu bahasa daerah itu satu. Makanya kan kalau Indonesia kan bahasa Indonesia kan satu, mana terus di provinsi Bali ada bahasa Bali di sana. Iya, ada. Ada juga. Ada beda semua. Di dalam provinsi itu Beda juga bahasa. Beda bahasa. Berarti 13. Wih, lumayan juga sih. Iya. Tapi kalau paling banyak itu di Indonesia sih kalau bilang bahasa daerah itu paling banyak. Kayak Sumba itu kan bahasanya beda. Aduh, terlalu banyak. Sumba bayangkan satu kecamatan aja beda-beda. Kayak tadi Ngabana. Ngabana tuh itu sudah makan gitu. Setelah nanti kan bro dapet istri Sumba gitu kan. Iya, mudah-mudahan dapat istri Sumba. Sumba kalau nonton nanti langsung kalau ada yang tertarik sama dia langsung aja nanti di DM langsung gitu kan. Supaya dia bawa kalian tuh kayak Timor. Tapi Sumba ini iya belisnya mahal ya? Ya kalau bilang belis mahal tergantung kesiapan dari laki-laki sih. Tapi tergantung juga lobbynya kayak orang tua perempuan sih. Kalau lobbynya bagus, wah itu tidak ada bilang kata mahal tuh. Tapi saya dengar-dengar tuh orang Sumba tuh belisnya kalau nggak lunas pasti ada ininya. Ya kalau nggak lunas tuh pasti ada kayak macam ada kendala di rumah tangga, pasti ada yang sakit gitu. Sakitnya kayak sakit apa? Kayak sakit yang parah gitu, yang langsung opname, yang sakit yang nggak ada obatnya gitu. Maksudnya yang nggak bisa ke rumah sakit tuh nggak ada obatnya gitu. Udah pernah kayak orang gitu udah. Pernah? Kalau di timur juga ada semacam belis mahal juga ada. Itu apa di sana dia belisnya? Maksudnya kalau kita kan kayak hewan, kalau semua kan hewan gitu, di sana apa dia? Ada
maksudnya belis apa? Maksudnya mas kawinnya gitu di sana Mas apa? kawin di sana itu seperti ada kerbau. Ada juga kerbau di sana. Ya. Oke guys, wow, yang kita bahas hari ini cukup banyak ya yang Ya. kita bisa tahu, baik dari perbedaan antara Timur Leste dan Indonesia, bahasa, mata uang, bahkan sampai belis-belis sana mas Ya. kawin tuh. Wih, pokoknya masih banyak lagi. Nanti kalian ya bisa nonton sendiri ya gitu Ya. guys. Oke guys, buat kalian yang baru nonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan juga lupa untuk follow Instagram kalian berdua. Nanti ada di bawah ini guys. Oke? Oke. See you di next video. Terima kasih semua. Bye bye.